Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bro and Sis. Selamat berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, saya Francisca Lubis Dedi, anggota PKLU Jemaat GPIB Marturia Lampung. Biarkanlah anak-anak datang pada Yesus, dan janganlah ada orang menghalanginya, karena mereka yang punya kerajaan yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, sepersekutuan dengan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena perkenanan Bapa sajalah kami boleh ada bersama-sama dalam acara ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami untuk mengenal kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuduskan kami agar kami layak menerima firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pinta kami. Kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Pembacaan Alkitab diambil dari Lukas 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Orang-orang membawa juga anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Namun, Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Renungan pada pagi hari ini diberi tema "Jangan halangi mereka". Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, pada ayat 16 bacaan tadi. Biarkanlah anak-anak datang pada Yesus, dan janganlah ada orang yang menghalanginya, karena mereka yang punya kerajaan yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, lirik ini merupakan kutipan lagu Gita Bakti nomor 90 bait yang ke-1 yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat yang ke-15. Pada masa itu para ibu membawa anak-anak mereka, bahkan bayi yang baru lahir, kepada seorang rabi guna meminta berkat dan melindungi anak-anak mereka dari pengaruh jahat. Anak-anak dibawa untuk diberkati dengan penumpangan tangan. Namun para murid memandang situasi tersebut berbeda. Mereka berusaha menjauhkan hal-hal yang dianggap tidak penting
dari pelayanan Yesus. Yesus tidak boleh diganggu oleh hal-hal seperti ini. Masih banyak perkara yang lebih penting, seperti mengajarkan kerajaan Allah kepada orang-orang dewasa. Sikap Yesus justru sebaliknya. Ia memanggil anak-anak itu dan menyampaikan pengajaran bahwa berita sukacita tentang kerajaan Allah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Anak-anak yang datang kepadanya tidak menganggap diri mereka benar atau paling berhak menerima berkat. Mereka juga tidak meninggikan diri untuk dijamah Yesus. Mereka taat kepada orang tua yang membawa mereka kepada Yesus dalam sikap penuh kepasrahan dan ketulusan. Bro and sis yang dikasihi Tuhan Yesus, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, sebagai gereja ramah anak, mengembangkan sistem pelayanan holistik yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak. Hal ini berlaku baik di lingkungan gereja, lembaga pelayanan milik gereja, maupun dalam lingkungan keluarga. Mari bersama-sama menjadi gereja yang menyediakan ruang bagi anak-anak untuk beribadah dan berkegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman, serta menjamin hak-hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, anak-anak dapat bertumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan tahapan perkembangan mereka masing-masing, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai orang tua, segera serahkanlah anakmu, supaya Allah membasuh menyucikannya, sehingga dia bersatu dengan Yesus dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Bro and sis, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa Surgawi, karena kami diberi kesempatan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap memohon pimpinan dan tuntunan Tuhan, agar di usia senja ini kami tetap diberi Tuhan hati yang penuh sukacita. Semangat tetap ada walaupun tubuh semakin rentah. Kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk oma opa di mana saja berada. Engkau berkati ya Tuhan, bagi yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah bagian-bagian tubuh yang mengalami sakit, sehingga oma opa sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Kami memohon pengasihan Tuhan untuk oma opa yang bergumul. Engkau berkati ya Tuhan, berikan solusi agar ada sukacita dalam kehidupan di hari tua ini. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk Dewan PKLU. Engkau berikan mereka hikmat surgawi agar mereka tetap
dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Inilah doa dan pinta kami ya Bapa. Dengarkanlah permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma opa yang dikasihi Tuhan, demikian acara SPAB pada pagi ini. Sampai jumpa dalam edisi lain-lain di waktu yang akan datang. Demikian Bro and Sis, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.